Gundik pamer mobil. Dia tak tahu suamiku miskin hartaku. Malam ini ATM-ku blokir dan kuceraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Pagi itu, aroma kopi dan roti panggang memenuhi rumah besar di kawasan elit itu. Nadia menatap keluar jendela, melihat taman kecil yang dulu mereka tanam bersama saat baru menikah. Dulu, Reno yang menanam pohon mangga itu dengan penuh semangat sambil berkata, "Biar nanti kita bisa makan buahnya berdua, simbol rezeki yang tumbuh dari cinta kita." Kalimat itu dulu membuat Nadia yakin bahwa rumah tangganya akan penuh kebahagiaan dan kesetiaan. Kini, 7 tahun setelah pernikahan itu, ia hanya tersenyum pahit setiap kali mengingat kata-kata itu. Pohon mangga memang tumbuh subur, tapi cintanya bersama Reno terasa layu. Reno duduk di meja makan dengan wajah tenang, sibuk menatap ponselnya. Jemarinya bergerak cepat, sesekali tersenyum kecil. Nadia memperhatikan dari kejauhan. Hatinya sedikit tersentuh, namun juga terasa aneh. Dulu setiap pagi Reno selalu menyapanya dengan pelukan dan ciuman di kening. Sekarang, bahkan untuk mengucapkan selamat pagi pun terasa mewah. "Sayang, kamu mau aku buatkan jus?" tanya Nadia pelan. Reno tidak menoleh. "Nggak usah, aku buru-buru. Ada meeting penting sama klien." "Klien? Di hari Minggu?" tanya Nadia heran. "Ya, proyek besar. Kamu kan tahu, aku lagi ngembangin usaha properti itu." "Usaha properti yang modalnya aku bantu waktu itu?" tanya Nadia setengah bergurau. Reno mendengus pelan. "Ya ampun, Nat. Kenapa sih kamu suka ngukit-ngukit? Aku cuma pinjam waktu itu, bukan berarti semua uang di rumah ini dari kamu." Ucapan itu seperti tamparan. Nadia menunduk, menahan sesak yang tiba-tiba datang. Ia tidak ingin berdebat pagi-pagi. Ia hanya ingin rumahnya terasa hangat seperti dulu. Namun kenyataannya, kehangatan itu sudah lama padam. Setelah Reno pergi, rumah terasa hening. Hanya bunyi detik jam yang terdengar di ruang tamu yang luas. Nadia duduk di sofa, menggenggam cangkir kopinya yang sudah dingin. Ia memandangi foto pernikahan mereka di dinding. Dirinya dengan gaun putih sederhana, Reno dengan senyum bahagia. Waktu itu ia yakin, pria itu adalah rumahnya. Tapi kini, entah kenapa, rumah itu terasa kosong, meski atapnya masih sama. Telepon dari asistennya memecah lamunannya. "Bu Nadia, butik baru di Senopati sudah siap grand opening minggu depan. Kita tinggal atur undangan dan media coverage-nya." Suara itu membuat Nadia sedikit sadar. Ya, hidupnya tidak berhenti di situ. Ia masih punya bisnis yang ia bangun dari nol, dari kios kecil di gang sempit bertahun-tahun lalu. Semua yang ia miliki saat ini adalah hasil kerja kerasnya, bukan karena Reno, tapi karena tekadnya sendiri. Namun semakin ia berhasil, semakin Reno tampak menjauh. Dulu Reno yang memotivasinya untuk berjuang. Sekarang, Reno bahkan jarang tahu kapan butik-butiknya dibuka. Seolah semua kesuksesan Nadia hanyalah rutinitas yang tidak berarti. Menjelang sore, Reno pulang dengan wajah lelah, tapi tidak seperti orang yang baru saja bekerja keras. Ada aroma parfum wanita asing di bajunya. Lembut dan manis, bukan aroma yang biasa ia pakai. Nadia terdiam. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. "Sayang, kamu mau aku buatkan jus?" tanya Nadia pelan. Reno tidak menoleh. "Nggak usah, aku buru-buru. Ada meeting penting sama klien." "Klien? Di hari Minggu?" tanya Nadia heran. "Ya, proyek besar. Kamu kan tahu, aku lagi ngembangin usaha properti itu."
Usaha properti yang modalnya aku bantu waktu itu? Tanya Nadia setengah bergurau. Reno mendengus belan. Ya ampun Nat, kenapa sih kamu suka ngukit-ngukit? Aku cuma pinjam waktu itu, bukan berarti semua uang di rumah ini dari kamu. Ucapan itu seperti tamparan. Nadia menunduk, menahan sesak yang tiba-tiba datang. Ia tidak ingin berdebat pagi-pagi. Ia hanya ingin rumahnya terasa hangat seperti dulu. Namun kenyataannya, kehangatan itu sudah lama padam. Malam itu, saat Reno tertidur, Nadia duduk di ruang kerja kecilnya. Ia membuka laptop dan menatap laporan keuangan bulanan. Angka-angka itu selalu memberinya rasa tenang, tapi malam itu matanya berhenti di satu hal. Ada transfer dana dalam jumlah besar dari rekening pribadinya ke rekening suaminya, tanpa pemberitahuan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Reno butuh untuk bisnisnya. Tapi perasaan aneh mulai menggelayuti hatinya. Ia menatap layar lama sekali, mencoba menepis pikiran buruk. Namun bayangan wajah Reno yang sering tersenyum pada ponselnya, parfum asing di bajunya, dan ucapan dingin pagi tadi, semuanya berpadu jadi satu kesimpulan yang sulit ditolak. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Nadia menatap jam dinding. Sudah lewat tengah malam, tapi matanya tak kunjung lelap. Di luar, hujan turun perlahan. Ia berjalan ke jendela, melihat pohon mangga yang dulu mereka tanam. Daunnya basah, meneteskan air hujan satu persatu, seperti menangis dalam diam, sama seperti dirinya malam itu. Hatinya belum sepenuhnya hancur, tapi sudah mulai retak. Dan dari retakan kecil itu, rasa curiga dan kecewa mulai tumbuh pelan-pelan, menunggu saat yang tepat untuk pecah. Sejak malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada pertengkaran, tapi juga tidak ada kehangatan. Hening menjadi bahasa sehari-hari antara Nadia dan Reno. Mereka masih tinggal di atap yang sama, namun seperti dua orang asing yang hanya berbagi ruangan tanpa ikatan hati. Setiap pagi, Nadia tetap menyiapkan sarapan, seperti kebiasaannya selama ini. Tapi piring yang ia hidangkan lebih sering dibiarkan dingin di meja. Reno kini lebih sering keluar rumah sebelum matahari benar-benar terbit, selalu dengan alasan pekerjaan. Suatu pagi, Nadia mendengar suara mobil Reno menyala lebih awal dari biasanya. Ia sempat keluar ke teras, berharap bisa sekadar berpamitan. Namun yang ia lihat hanya punggung suaminya yang terburu-buru masuk ke mobil tanpa menoleh. Mobil itu meluncur pergi meninggalkan kepulan asap tipis dan perasaan hampa di dada Nadia. Ia berdiri cukup lama di depan rumah, lalu menarik napas panjang. Mungkin dia benar-benar sibuk, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak tenang. Sesuatu yang halus, tapi terus menekan seperti benang halus di dada yang kian menjerat. Beberapa hari kemudian saat Nadia sedang berada di butik, ponselnya berbunyi, nomor tidak dikenal. Selamat siang, ini saya konfirmasi dari leasing mobil Bapak Reno, Bu. Pembayaran cicilan pertama sudah kami terima dari rekening Ibu Nadia. Terima kasih atas kerjasamanya. Nadia tertegun. Leasing mobil? Mobil yang mana ya? Mobil baru yang dibilat atas nama Bapak Reno, unit Mercedes hitam, ditransfer dari rekening pribadi Ibu sesuai instruksi kemarin. Tangan Nadia bergetar. Ia mengingat-mengingat, ia tak pernah memberi izin atau tanda tangan apapun. Baik, terima kasih. Jawabnya pendek, mencoba menahan nada suaranya agar tetap tenang. Begitu panggilan berakhir, tubuhnya lemas. Ia menatap layar ponsel kosong beberapa lama. Dalam hatinya mulai tumbuh tanda tanya yang lebih besar. Untuk siapa mobil itu? Kenapa Reno tidak pernah bercerita? Malamnya, saat Reno pulang, Nadia mencoba membuka percakapan dengan lembut. Ia tahu Reno bukan tipe pria yang bisa dihadapi dengan emosi. Sayang, aku tadi ditelepon dari leasing. Katanya cicilan mobil baru kamu sudah dibayar dari rekeningku. Aku nggak ngerti. Kamu beli mobil? Oh, itu cuma urusan kerjaan, mobil kantor, Nat. Aku butuh kendaraan baru buat ngurus proyek. Kenapa nggak bilang dulu? Kan bisa pakai rekening kamu sendiri. Suara Nadia lembut tapi matanya menyimpan kecewa. Reno menghela napas panjang, menatapnya seolah kesal. Nat, tolong ya, jangan terlalu ngatur. Aku tahu kok apa yang aku lakuin. Aku juga kerja, bukan numpang hidup dari kamu.
Kata-kata itu menusuk tajam. Nadia terdiam. Ia tahu Reno tidak sadar seberapa dalam luka yang ditinggalkannya. Ia hanya menunduk mencoba menelan kenyataan bahwa lelaki yang dulu begitu menghargainya kini berbicara seperti orang asing. Beberapa hari kemudian, perilaku Reno semakin aneh. Ia lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi atau menjawab telepon dengan nada pelan lalu pergi ke balkon. Kadang tertawa kecil seperti sedang berbicara dengan seseorang yang membuatnya nyaman. Suatu malam, ketika Reno sudah tertidur, Nadia memberanikan diri membuka laci meja kerja suaminya. Ia tidak mencari kesalahan, hanya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di dalamnya, ia menemukan beberapa dokumen pembelian mobil dengan tanda tangan digital atas nama dirinya. Ada juga kartu nama seorang wanita bernama Clara, lengkap dengan logo perusahaan event organizer. Nama itu belum pernah ia dengar, tapi entah mengapa terasa familiar. Ia menatap kartu nama itu lama sekali, seperti sedang menatap rahasia yang baru setengah terbuka. Keesokan paginya, Nadia berusaha bersikap normal. Ia menyiapkan sarapan, menyapa dengan lembut, seolah tidak ada apa-apa. Tapi di dalam dirinya ada badai yang pelan-pelan mulai berputar. Ia sudah tidak lagi buta oleh cinta. Ia tahu jika terus diam, luka itu akan semakin dalam. Hari itu, setelah Reno berangkat, Nadia memanggil asistennya. "Fitri, kamu pernah dengar nama Clara?" Asistennya terdiam sebentar. "Clara? Sepertinya saya pernah lihat, Bu. Dia sering muncul di Instagram, sering datang ke acara-acara bisnis juga. Katanya dia dekat dengan beberapa pengusaha muda." "Pengusaha muda?" "Iya, dan kalau tidak salah, saya pernah lihat dia foto bareng Pak Reno waktu launching proyek di Bali bulan lalu." Nadia membeku. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Di satu sisi ingin marah, di sisi lain hatinya masih menolak percaya. Ia ingin berpikir bahwa semua itu hanya kebetulan. Tapi semakin lama ia diam, semakin kuat perasaan bahwa kebetulan itu terlalu rapi untuk tidak disengaja. Malamnya, Reno pulang dengan aroma parfum yang sama seperti beberapa minggu lalu. Kali ini, Nadia tidak menegurnya. Ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Kamu capek? Aku buatkan teh ya?" Reno mengangguk singkat tanpa menatapnya. Saat berjalan ke dapur, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia tahu sesuatu di dalam rumah tangganya sedang berubah, bukan karena waktu, tapi karena ada orang lain yang kini menempati tempat yang seharusnya hanya miliknya. Namun satu hal yang pasti, Nadia bukan tipe wanita yang akan menangis selamanya. Di balik lembutannya, sedang tumbuh ketegasan yang tenang, kekuatan yang belum pernah Reno lihat, sebuah kekuatan yang diam-diam menunggu waktu untuk bangkit. Hari-hari berikutnya berjalan lambat bagi Nadia. Setiap kali Reno keluar rumah, hatinya seperti teriris. Ia tidak tahu lagi harus percaya pada yang mana. Kata-kata Reno yang dingin tapi terdengar meyakinkan, atau instingnya sendiri yang berteriak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu sore, ketika sedang memeriksa laporan butik di ruang kerjanya, telepon dari salah satu karyawan lamanya membuat tubuh Nadia kaku. "Bu, saya minta maaf kalau saya lancang. Tapi tadi saya lihat Pak Reno di Mall Grand Central. Dia sama seorang perempuan. Saya kira itu teman kerja. Tapi mereka kelihatan dekat, Bu." "Dekat?" Suara Nadia hampir tak keluar. "Iya, Bu. Mereka makan berdua dan saya lihat Pak Reno bantuin pasang gelang di tangannya." Setelah panggilan berakhir, Nadia duduk terpaku. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Ada rasa panas menjalar ke dada, bukan sekedar marah, tapi campuran antara kecewa, muak, dan tidak percaya. Malamnya, Reno pulang seperti biasa, tenang, santai, dan penuh percaya diri. Ia bahkan sempat bersiul kecil saat masuk ke rumah. Nadia memperhatikannya dari dapur, seolah melihat orang asing menempati ruang yang dulu ia sebut rumah. "Sayang," panggil Nadia pelan. Reno menoleh. Mobil baru kamu sudah sampai rumah ya? Aku lihat di garasi tadi siang." "Oh iya, udah. Kenapa?" "Indah ya, tapi kayaknya bukan warna yang kamu suka."
Kamu kan suka warna hitam elegan, tapi yang itu merah muda metalik. Remo terdiam saat. Wajahnya tegang tapi kemudian tertawa kecil menutupi gugupnya. Itu mobil buat promosi aja, buat event kantor, jangan terlalu dipikirin, Nat. Nadia tersenyum, pura-pura percaya, tapi dalam hatinya ia menyimpan kalimat itu dalam-dalam. Merah muda metalik, warna yang tidak mungkin Reno pilih. Keesokan harinya ketika Reno berangkat kerja, Nadia mengikuti mobil suaminya secara diam-diam. Ia menunggu jarak cukup jauh agar tidak ketahuan. Hatinya berdegup cepat sepanjang perjalanan. Di pikirannya, ia masih berharap semua ini salah paham. Mungkin Reno memang bekerja keras. Mungkin semua ini cuma prasangka. Tapi harapan itu runtuh seketika ketika mobil Reno berhenti di depan sebuah apartemen mewah di tengah kota. Ia memarkir mobilnya jauh di belakang dan mengamati. Tak lama, seorang wanita muda keluar dari lobi. Mengenakan res ketat berwarna lembut dengan tas mahal yang Nadia tahu betul model dan harganya. Clara. Nama itu muncul di kepalanya seolah baru dipanggil dari ingatan yang sengaja ia abaikan. Wanita itu tersenyum lebar ketika melihat Reno keluar dari mobil. Mereka berpelukan, cepat tapi cukup untuk membuat dada Nadia sesak. Air mata Nadia jatuh begitu saja. Ia tidak sempat menyekaknya, hanya menggenggam erat kemudi mobilnya. Semua rasa sakit yang selama ini ia tahan pecah dalam diam. Dunia seperti berhenti sejenak saat ia menyadari kenyataan pahit itu. Pria yang dulu ia perjuangkan, kini menukar cinta mereka dengan seseorang yang bahkan tidak tahu bagaimana beratnya perjuangan mereka dulu. Ia menunggu beberapa menit memastikan mereka masuk ke dalam apartemen. Setelah itu, Nadia menyalakan mobil dan pergi tanpa arah. Jalanan kota yang ramai terlihat kabur di matanya yang basah. Ia hanya ingin jauh dari semuanya, dari kenyataan yang baru saja ia saksikan. Beberapa jam kemudian, ia tiba di tepi pantai, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Reno di awal pernikahan. Dulu, di sini mereka sering bercanda tentang masa depan, tentang rumah impian, anak-anak, dan masa tua bersama. Kini tempat yang sama hanya menghadirkan kenangan pahit. Ia duduk di atas pasir, memandangi ombak yang datang silih berganti. Di antara isaknya, ia berkata pelan, "Aku cuma pengen kamu jujur. Kenapa harus aku yang selalu berusaha menjaga, sementara kamu begitu mudah menghancurkan?" Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai membuka semua transaksi rekeningnya. Ia ingin tahu seberapa dalam pengkhianatan itu. Matanya menelusuri satu persatu mutasi keuangan, dan di sanalah ia menemukannya. Puluhan juta rupiah ditransfer ke rekening atas nama Clara selama beberapa bulan terakhir. Semua menggunakan rekening pribadinya. Bahkan beberapa di antaranya disamarkan dengan keterangan pembelian bahan promosi. Tangan Nadia bergetar. Ia mencatat semua transaksi itu di buku kecil. Setiap angka terasa seperti duri yang menusuk jantungnya. Tapi kali ini, air matanya sudah berhenti. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin dan tekad yang mulai mengeras. Malamnya, ketika Reno menelpon dan berkata dengan nada biasa, "Sayang, aku lembur ya, jangan tungguin." Nadia hanya menjawab singkat, "Iya, hati-hati." Tapi dalam pikirannya ia sudah tidak menunggu lagi. Ia hanya mengamati bagaimana seseorang bisa begitu lancar berbohong tanpa rasa bersalah.
Beberapa hari setelah kejadian itu, Nadia kembali bekerja seperti biasa. Namun dari cara ia berjalan, berbicara dan memandang ada perubahan yang halus tapi nyata. Ia tidak lagi tampak seperti istri yang menunggu kepastian, melainkan seperti wanita yang sedang menyusun langkah-langkah diam untuk menghadapi badai. Ia tidak ingin menangis lagi. Tidak sebelum ia tahu bagaimana caranya membuat Reno menyadari bahwa lelaki itu selama ini hidup dari nafas yang ia biayai, dari peluh yang ia kumpulkan dengan darah dan kerja kerasnya. Dan di saat itulah, di tengah kehancuran batin yang tidak seorang pun tahu, mulai tumbuh benih kecil dari sesuatu yang berbahaya namun indah. Kekuatan untuk membalas tanpa marah dengan cara yang paling halus dan tak terduga. Malam itu, Nadia sedang duduk di ruang kerja butik barunya. Ia menatap layar laptop yang terbuka di depannya, namun pikirannya tidak pada angka atau laporan penjualan. Pandangannya kosong, menembus layar, menembus waktu. Sejak kejadian di depan apartemen itu, hari-harinya berjalan seperti orang yang hidup di dua dunia. Dunia nyata yang ia jaga agar tetap terlihat tenang, dan dunia batin yang perlahan hancur dalam diam. Suatu sore, saat sedang mengecek media sosial untuk memantau promosi butik, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara unggahan acak, muncul foto seorang wanita yang sangat familiar. Clara. Dalam foto itu, Clara berdiri di depan mobil merah muda metalik yang berkilau di bawah cahaya matahari. Tangannya memegang kunci mobil, bibirnya tersenyum ke kamera dengan caption yang menusuk dada Nadia begitu dalam. Akhirnya mobil impianku datang juga. Terima kasih my love. Kamu memang tahu gimana cara bahagiain aku. Kiss, car. Jantung Nadia seperti berhenti berdetak. Ia membaca ulang tulisan itu berkali-kali, memastikan dirinya tidak salah lihat. Namun rasa sakit itu tetap sama, bahkan semakin menusuk setiap kali matanya menatap senyum puas Clara di layar. Dunia seolah mengejeknya. Semua yang ia perjuangkan, kerja keras, cinta dan kesetiaan, kini dijadikan bahan pameran oleh seorang perempuan yang bahkan tidak tahu betapa beratnya ia membangun semuanya. Nadia menatap foto itu lama sekali, air matanya mengalir, tapi tidak deras seperti dulu. Tangisnya kali ini tenang, tapi tajam seperti air yang menetes di atas batu hingga perlahan membentuk lubang. Ia tahu, ini bukan lagi tentang kehilangan cinta. Ini tentang harga diri yang diinjak. Malamnya, Reno pulang dengan wajah gembira, berbeda dari biasanya. Ia bahkan membawa sekotak kue. Nat, aku bawain tiramisu kesukaan kamu, katanya ringan, seperti tak ada apa-apa yang salah di dunia ini. Nadia menatapnya sebentar, mencoba membaca wajahnya. Kamu kelihatan senang banget malam ini? Reno tersenyum, matanya berginar. Ya, proyekku mulai kelihatan hasilnya. Banyak relasi baru yang bantuin. Kamu juga bakal bangga sama aku nanti? Kalimat itu hampir membuat Nadia tertawa, tapi ia tahan. Bangga? Dengan apa? Dengan suami yang membelikan mobil untuk wanita lain dari hasil jeripayahnya. Ia memilih diam, hanya tersenyum samar dan berkata, aku selalu bangga, Ren. Namun di balik senyum itu, hatinya bergetar hebat menahan perasaan yang campur aduk. Beberapa hari kemudian, berita tentang Clara makin sering muncul di media sosial. Ia mulai dikenal sebagai influencer muda sukses yang sering memamerkan gaya hidup mewah. Nadia membaca komentar-komentar di bawah unggahannya, pujian, iri dan kekaguman dari orang-orang yang tak tahu kebenarannya. Pacarnya royal banget ya, mobil mewah, tas branded semua. Beruntung banget hidupnya, cowok model gitu pasti tajir parah. Nadia menggulir layar pelan. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan, melihat orang lain mengagumi kebohongan yang ia biayai, atau menyadari bahwa Reno tidak sedikit pun merasa bersalah. Malam itu, Nadia kembali duduk di depan laptopnya, tapi kali ini bukan untuk bekerja. Ia membuka file keuangan pribadi yang selalu ia simpan dengan rapi. Lembar demi lembar ia pelajari, dengan hati yang kian dingin. Di sana tertulis jelas,
Pengeluaran untuk mobil mewah itu berasal dari rekening pribadinya melalui transfer otomatis yang dibuat oleh Reno beberapa bulan lalu. Semua terstruktur rapi, seolah memang direncanakan agar ia tidak sadar. Matanya menatap layar, tapi pikirannya berlari ke masa lalu. Ia teringat bagaimana Reno dulu memintanya membuat rekening bersama dengan alasan transparansi suami istri. Ia yang naif waktu itu percaya. Ia pikir itu bukti kedewasaan dalam rumah tangga. Ternyata itu adalah jalan bagi Reno untuk perlahan mencuri kepercayaannya sedikit demi sedikit. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Nadia memutuskan untuk menutup laptopnya. Ia berdiri, menatap dirinya di cermin besar di ruang kerja. Di sana, berdiri sosok wanita dengan wajah letih tapi matanya tajam. Mata yang dulu lembut kini menyimpan sesuatu yang berbeda. Luka yang mulai berubah jadi kekuatan. Keesokan paginya, suasana rumah kembali berjalan seperti biasa. Reno sarapan sambil menatap ponsel, sementara Nadia diam di seberang meja. Kali ini, ia tidak berusaha mengajak bicara. Ia hanya memperhatikan. Setiap kali Reno tersenyum kecil pada layar ponselnya, Nadia tahu senyum itu bukan untuknya. Tapi ia biarkan saja. Ia tahu, saat ini bukan waktunya marah. Belum. Di butik, salah satu temannya, Risa, mendekati sambil berbisik. "Nat, kamu udah lihat story Clara pagi ini?" Nadia menatapnya datar. "Kenapa?" "Dia posting mobil merah muda itu lagi. Terus bilang dibelikan sama orang paling spesial di hidupnya. Tapi ada satu hal, di kaca spion mobilnya, aku lihat gantungan kunci bertuliskan inisial R sama N. Itu kan sama kayak yang kamu sama Reno punya waktu honeymoon di Lombok dulu." Nadia membeku. Gantungan kunci kecil itu, benda sepele tapi penuh mengenangan, kini tergantung di mobil milik perempuan lain. Dunia seorang mentamparnya keras sekali lagi seakan ingin memastikan bahwa ia benar-benar sadar siapa Reno sebenarnya. Hari itu, Nadia tidak banyak bicara. Tapi dalam diamnya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Ia tidak lagi menangis. Ia mulai berpikir. Ia mulai berencanakan. Karena ia tahu tak ada yang lebih berbahaya dari seorang wanita yang terluka, tapi masih bisa berpikir jernih. Malamnya, saat Reno sudah tertidur, Nadia melatap wajah suaminya lama sekali. Dulu, wajah itu adalah tempatnya pulang. Kini, wajah itu adalah alasan ia harus meninggalkan semua rasa yang dulu ia yakini abadi. Ia menyentuh jemarinya sendiri, berbisik pelan di dalam hati. "Kau hidup dari tanganku, Reno, tapi aku yang akan menentukan kapan semua ini berhenti." Ia mematikan lampu kamar, menatap langit-langit, dan tersenyum getir. Malam itu bukan lagi malam penuh air mata, tapi malam pertama di mana Nadia mulai sadar cinta yang dibangun dengan ketulusan tidak akan pernah bisa diselamatkan oleh kebohongan. Dan sejak saat itu, ia tahu perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Nadia menatap layar ponselnya dengan tangan bergetar. Di sana, wajah Clara muncul dengan senyum penuh kemenangan. Berdiri di samping mobil mewah yang baru saja dibeli Arman, suaminya. Captionnya menyakitkan, menusuk tanpa ampun. Kalau tahu rasanya disayang, pasti nggak bakal rela cuma dikasih nafkah secukupnya. Ribuan komentar memenuhi unggahan itu. Sebagian memuji kecantikan Clara, sebagian lagi menyindir istri sah yang tak tahu diri. Nadia menelan ludah, matanya panas, tapi air mata tak keluar. Ia sudah terlalu sering menangis. Sekarang, rasa sakit itu berubah jadi sesuatu yang lain. Dingin, tajam, membara diam-diam. Di ruang kerja rumahnya yang luas, Nadia duduk di kursi kulit coklat tua sambil menatap tumpukan berkas keuangan. Semua atas nama dirinya. Semua usaha, tanah, investasi, rekening berasal dari jerih payahnya. Arman hanya pria beruntung yang datang saat hidupnya sedang berada di puncak perjuangan. Ia ingat bagaimana dulu suaminya datang dengan tangan kosong, penuh semangat tapi tak punya arah. Ia yang mempercayai, membimbing, bahkan membuka semua akses bisnisnya agar Arman bisa ikut belajar. Tapi sekarang pria itu memamerkan hasil jerih payahnya kepada wanita lain, dan lebih parah lagi, menjadikannya bahan hinaan di mata publik. Malam itu, Nadia tak tidur. Ia duduk di ruang tamu yang temaram, memandangi foto pernikahannya di dinding. Wajahnya difoto tampak bahagia, penuh harapan. Tapi kini, foto itu terasa seperti cermin kebodohan yang paling telanjang.
Ia menyalakan laptop, membuka kembali semua akses rekening perusahaan dan pribadi. Ia melihat pergerakan dana yang mencurigakan, pembelian mobil atas nama Arman, transaksi perhiasan, penginapan di hotel mewah, bahkan biaya konsultan yang ternyata fiktif. Semua ditarik dari rekening yang selama ini ia biarkan terbuka atas nama kepercayaan. Dadanya bergetar hebat, tapi bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang mulai tenang, matang, dan sangat berbahaya. Nadia menulis catatan di buku kecilnya, langkah demi langkah yang akan ia jalankan. Langkah pertama, diam. Jangan bereaksi di depan umum. Biarkan Clara berpikir ia menang. Langkah kedua, tutup perlahan semua akses keuangan Arman tanpa memberinya tanda-tanda. Langkah ketiga, buat Arman sadar bahwa selama ini ia hidup dari kebaikan hati yang kini telah habis masa berlakunya. Pagi menjelang, langit masih gelap. Nadia duduk di teras sambil menatap embun di dedaunan. Raut wajahnya kini datar, tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan badai. Ketika Arman keluar dari kamar masih setengah mengantuk dan menguap lebar, Nadia menatapnya sebentar. Pria itu pun bahkan merasa bersalah. Ia sibuk mencari ponselnya, lalu tersenyum tipis sambil berkata, "Sayang, nanti sore aku keluar sebentar. Ada meeting di luar kota." Nadia hanya mengangguk, suaranya tenang. "Hati-hati di jalan." Satu kalimat sederhana, tapi dalam hatinya, ia sudah mengucapkan sesuatu yang lain. "Itu mungkin perjalanan terakhir yang kau biayai dari uangku." Sepeninggal Arman, Nadia langsung menghubungi tim keuangannya. Dengan suara tenang dan nada bisnis yang tegas, ia memberi perintah yang tak bisa ditawar. Semua kartu kredit atas nama Arman dibekukan, rekening bersama ditutup, akses ke dana operasional dibatasi hanya untuk dirinya. Tak ada alasan, tak ada diskusi. Salah satu stafnya sempat bertanya ragu, "Bu, apakah ini keputusan pribadi?" Nadia hanya menjawab, "Ini keputusan perusahaan. Saya hanya menutup celah kebodohan yang saya ciptakan sendiri." Sore harinya, unggahan baru muncul dari Clara. Kali ini lebih kejam. Foto tangan Arman menggenggam tangannya di dalam mobil dengan caption manis. "Cinta itu bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang paling dimanjakan." Senyum sinis muncul di bibir Nadia. Ia menatap layar lalu tersenyum lebih lebar, bahkan senyum yang membuat wajahnya tampak kuat dan tak tergoyahkan. Ia tahu, permainan baru saja mulai. Namun bukan permainan hati, melainkan permainan logika dan kekuasaan. Malam itu, di meja makannya yang sepi, Nadia menulis surat di selembar kertas putih. Tulisan tangannya rapi, penuh kendali. Surat itu bukan untuk Arman, melainkan untuk dirinya sendiri. Pengingat agar ia tidak terjatuh lagi ke dalam kelembutan semu yang disebut cinta. Rasa sakitnya kini menjadi bahan bakar. Ia tak ingin menangis, tak ingin berteriak. Ia hanya ingin menegakkan kepala. Dan saat waktunya tiba, ia akan menunjukkan siapa yang sebenarnya memiliki segalanya. Rasanya tak perlu lagi membuktikan siapa yang disayang. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Nadia duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Hanya ditemani suara detik jam dan aroma kopi yang mulai dingin. Matanya menatap tajam ke layar laptop, membuka satu persatu laporan transaksi yang baru saja dikirim staf keuangannya. Setiap angka yang muncul seperti belati yang menancap di dadanya. Pembelian mobil, perhiasan, apartemen atas nama rekan bisnis, bahkan biaya perjalanan mewah ke luar negeri. Semuanya menggunakan rekening perusahaan yang berada di bawah tanggung jawab Arman. Nadia menarik napas panjang. Ia sudah menebak arah permainan ini sejak lama. Tapi melihat bukti di depan mata membuatnya tetap sesak. Di layar, ia melihat bukti transfer senilai ratusan juta ke rekening pribadi Clara, lengkap dengan keterangan bonus proyek. Kata bonus itu membuatnya hampir tertawa. Betapa liciknya. Seolah dunia tak bisa membaca kebohongan yang sudah terlalu jelas. Tanpa membuang waktu, Nadia mengambil ponselnya dan menekan satu nama di daftar kontak. Rama, pengacara pribadinya sejak ia mulai membangun bisnis. Suara di ujung telepon terdengar lembut tapi tegas. "Selamat malam Bu Nadia. Ada yang bisa saya bantu?" Nadia menatap beberapa detik sebelum menjawab pelan. "Datang ke rumah, jangan bawa siapapun. Kita bicara malam ini juga."
2 jam kemudian Rama tiba dengan map tebal dan wajah serius. Mereka duduk di ruang tamu, lampu diredupkan, dan suara pintu kamar atas sudah memastikan Arman tertidur. Nadia mendorong setumpuk berkas ke arah Rama. Laporan transaksi, bukti foto, tangkapan layar percakapan Clara dan Arman yang ia dapat dari akun media sosial palsu yang diam-diam ia buat untuk mengawasi keduanya. "Semua ini cukup?" tanya Nadia dengan nada datar. Rama membuka lembar demi lembar, wajahnya berubah. "Lebih dari cukup. Kalau ibu mau, dengan data ini kita bisa menuntutnya atas penggelapan dan penyalahgunaan dana perusahaan. Tapi, apakah ibu ingin membawa ini ke jalur hukum dulu atau pribadi dulu?" Nadia tersenyum samar. "Saya ingin dia belajar dengan cara yang lebih halus dulu. Hukum nanti saja. Sekarang, saya ingin dia jatuh dari ketinggian yang dia bangun sendiri." Nada suaranya tenang, tapi tatapannya tajam seperti bilah kaca. Beberapa hari berikutnya, kehidupan di rumah berjalan seperti biasa. Arman pulang larut malam beralasan urusan kerja, dan Nadia tetap menyambutnya dengan senyum lembut. Ia bahkan menyiapkan makan malam kesukaannya, sup buntut dan sambal mangga muda, seolah tak ada badai di hatinya. Arman tampak lega, mengira istrinya tak tahu apapun. Kadang ia bahkan dengan lancang menceritakan proyek besar yang ia tangani. Padahal proyek itu hanyalah kedok untuk menyalurkan uang perusahaan pada kebutuhan pribadi Clara. Suatu pagi, saat Arman berpamitan keluar kota, Nadia menatapnya dengan mata yang sulit ditebak. "Jangan lupa kabari kalau sudah sampai ya," ujarnya lembut sambil merapikan dasi suaminya. Arman tersenyum, mencium keningnya, lalu pergi dengan percaya diri. Begitu mobilnya keluar gerbang, Nadia langsung menelpon Rama. "Kita jalankan semuanya mulai hari ini," katanya singkat. Rama segera mengatur tim audit internal untuk meninjau seluruh transaksi perusahaan yang berkaitan dengan Arman. Semua rekening yang dulu bebas diakses, kini perlahan dibekukan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia juga mengatur agar akses email perusahaan Arman dialihkan langsung ke Nadia, tanpa notifikasi. Langkah demi langkah, kekuasaan Arman atas uang dan nama baiknya mulai terkikis, tapi ia belum menyadarinya. Malamnya, Nadia berdiri di balkon kamar, menatap langit kota yang dipenuhi lampu. Angin malam menyentuh wajahnya lembut, tapi hatinya terasa berat. Ia tak membenci Arman sepenuhnya. Di dalam dirinya masih tersisa serpihan kecil cinta yang dulu begitu besar. Tapi cinta yang dipermainkan terlalu lama, lambat laun membusuk menjadi kemarahan yang tak bisa dihapus dengan air mata. Ia menatap layar ponsel melihat unggahan terbaru Clara. Foto sepatu mahal dengan caption, "Kalau cinta sejati pasti dibuktikan dengan tindakan bukan janji." Nadia menutup ponsel itu perlahan, kali ini bukan dengan air mata, tapi dengan senyum dingin. "Baiklah Clara, kalau tindakan yang kau mau, tindakanlah yang akan kau dapat." Besoknya ia meminta Rama menyiapkan satu dokumen khusus. Perjanjian pembekuan saham dan aset sementara dengan tanda tangan Arman yang akan ia dapatkan tanpa disadari. Semua harus tampak legal, tenang dan biasa saja. Karena kemenangan yang sejati, pikir Nadia, adalah saat seseorang berteriak paling keras, melainkan saat ia mampu membuat orang lain kalah tanpa menyadari bahwa mereka sedang dijatuhkan. Dan malam itu, di balik ketenangan rumah yang seolah damai, Nadia tahu satu hal pasti. Badai yang akan datang bukan lagi sekedar pelajaran bagi Arman, tapi juga pembuktian tentang harga diri seorang perempuan yang terlalu lama diam. Lampu kristal bergoyang lembut di langit-langit restoran mewah itu. Musik jazz mengalun pelan, berpadu dengan tawa dan percakapan ringan tamu-tamu yang hadir malam itu. Semua terlihat begitu sempurna, elegan, berkelas, penuh kemewahan. Nadia berdiri di dekat bar, mengenakan gaun hitam sederhana namun berpotongan tegas. Ia datang memenuhi undangan ulang tahun sahabat lamanya, Lila, pemilik restoran itu. Wajahnya tenang, riasannya lembut, tapi sorot matanya tampak tajam dan penuh kendali. Ia bukan datang untuk mencari perhatian, hanya untuk menghormati pertemanan. Namun, malam itu,
takdir seolah memiliki rencana lain. Ketika acara mulai ramai, pintu restoran terbuka. Beberapa kepala menoleh hampir bersamaan. Seorang wanita melangkah masuk dengan percaya diri, Clara. Tubuhnya dibalut gaun merah mencolok, berkilau di bawah cahaya lampu. Tawa kecilnya terdengar di antara kerumunan, diiringi aroma parfum kuat yang menyebar ke seluruh ruangan. Di tangannya tergantung sebuah kunci mobil berlogo mewah yang sengaja ia ayunkan saat berjalan. Dan di belakangnya menyusul seorang pria dengan jas biru tua. Tampak gelisah tapi berusaha tersenyum. Arman. Dunia seakan berhenti sejenak bagi Nadia. Pandangannya membeku tapi wajahnya tetap tenang. Ia tak menyangka akan bertemu mereka di tempat ini. Malam yang seharusnya menjadi malam santai berubah menjadi pertemuan takdir yang menyakitkan. Lila yang tak tahu apa-apa langsung menyambut. "Arman, Clara, wah nggak nyangka kalian juga datang." Clara tersenyum manis, melirik sekeliling ruangan, lalu dengan suara cukup keras menjawab, "Tentu dong, apalagi aku kan sekarang sering kesini, kan sayang?" Ucapnya sambil menggenggam lengan Arman erat-erat. Beberapa tamu menoleh penasaran. Mereka mengenali Arman sebagai suami dari Nadia Wijaya, pemilik butik ternama yang namanya sering muncul di majalah bisnis. Namun Clara seolah tak peduli. Ia justru mendekati meja tengah, lalu dengan gaya menggoda berkata pada sekelompok tamu, "Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak? Mobil baru aku tuh bener-bener istimewa. Suamiku yang beliin langsung, katanya biar aku nggak capek-capek naik mobil biasa." Tawanya kecil memamerkan kunci mobilnya di depan semua orang. Tawa itu langsung mati ketika seseorang berdehem pelan dari arah belakang. Nadia melangkah maju perlahan, langkahnya tenang tapi penuh wibawa. Semua mata beralih kepadanya. Clara menoleh, dan wajahnya langsung berubah. Senyumnya kaku, bola matanya membesar. Bu Nadia?" Suaranya tercekak, setengah gugup, setengah tak percaya. Arman yang berdiri di sampingnya langsung menunduk, wajahnya pucat. Suasana ruangan berubah hening, musik berhenti, para tamu menatap ke arah mereka dengan penasaran dan canggung. Lila yang berdiri di antara mereka tampak bingung. Nadia menatap Clara dengan senyum datar, kemudian matanya beralih pada kunci mobil di tangan perempuan itu. "Mobil yang indah," katanya pelan, tapi setiap kata terdengar tegas. "Saya rasa mobil itu memang pantas untuk perempuan yang tahu caranya menarik perhatian." Clara berusaha tertawa tapi suaranya bergetar. "Oh, iya Bu Nadia, ini cuma apa? Cuma hadiah kecil dari suami saya? Atau cuma hasil dari uang yang berasal dari rekening perusahaan saya?" Beberapa tamu langsung saling pandang. Desas-desus kecil mulai terdengar. Clara terdiam, wajahnya memucat. Arman mengangkat wajahnya berusaha berkata sesuatu, tapi Nadia sudah lebih dahulu berbicara. "Tenang saja Arman. Aku nggak datang untuk membuat keributan. Aku cuma ingin menyaksikan langsung bagaimana dua orang yang paling aku percayai mengajarkan aku arti kehilangan." Nada suaranya rendah, tapi mengandung luka yang begitu dalam. Tak ada teriakan, tak ada air mata. Justru ketenangan itulah yang membuat semuanya terasa menyesakkan. Arman tampak ingin menjelaskan, namun Nadia sudah melangkah pergi, meninggalkan mereka di tengah tatapan semua orang. Gaun hitamnya bergoyang lembut, langkahnya tegap, elegan, seperti seorang ratu yang baru saja turun tahta, bukan karena kalah, tapi karena memilih untuk tidak berada di tempat kotor. Begitu Nadia keluar dari restoran, udara malam terasa menampar wajahnya. Jantungnya berdegup kencang, tapi dadanya terasa ringan. Ia tahu, kejadian barusan hanya langkah awal dari rencana besar yang sudah disiapkannya. Di balik rasa sakit itu, ada kepuasan kecil. Bukan karena mempermalukan, tapi karena kebenaran akhirnya menampakkan wajahnya sendiri tanpa perlu dipaksa. Sementara di dalam ruangan, suasana menjadi kacau. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang menatap Clara dengan tatapan tajam, ada pula yang langsung menjauh. Clara menatap Arman dengan wajah marah dan panik. "Kamu nggak bilang kalau dia bakal ada di sini?" Arman tak menjawab. Ia hanya duduk diam, menatap pintu tempat Nadia baru saja keluar, dengan wajah yang tiba-tiba tampak jauh lebih tua dari usianya. Malam itu, tanpa mereka sadari,
Bukan hanya rahasia yang terbongkar, tapi juga kekuasaan yang selama ini mereka kira milik mereka, perlahan kembali ke tangan yang seharusnya. Dan di luar restoran, Nadia menatap langit, menahan napas panjang lalu berkata dalam hati, "Kalian telah mempermalukan aku di depan dunia. Tapi malam ini, aku yang membuat dunia melihat siapa sebenarnya kalian." Malam itu, setelah keluar dari restoran, Nadia langsung menuju kantor pusat perusahaannya. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30, namun lampu di ruangannya tetap menyala. Sepatu hak tinggi yang ia kenakan mengeluarkan suara teratur di lantai marmer, menandakan langkah penuh keputusan. Ia duduk di kursi kerjanya, membuka laptop, dan menatap layar dengan tatapan yang tak lagi ragu. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard, mengirim perintah kepada tim keuangan dan pengacara pribadi. Semua akses keuangan atas nama Arman dicabut. Semua rekening bersama dibekukan. Kartu kredit yang selama ini digunakan tanpa batas diblokir tanpa peringatan. Rumah yang selama ini mereka tempati, rumah yang dibangun di atas tanah atas nama Nadia, dialihkan kepemilikannya sepenuhnya menjadi milik pribadi tanpa hak bersama. Mobil yang digunakan Arman, bahkan mobil mewah yang ia belikan untuk Clara, kini statusnya dibalikkan secara hukum menjadi milik perusahaan. Tak ada amarah yang terlihat di wajah Nadia malam itu. Hanya keheningan yang tegas, seperti malam yang tahu bahwa badai telah lewat, dan kini saatnya membersihkan sisa-sisanya. Ia menatap layar dengan ekspresi datar. Satu persatu notifikasi konfirmasi berhasil muncul. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pagi tiba. Arman atau Reno, begitu nama yang kini terasa asing di telinga Nadia, terbangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya, ia tak tidur nyenyak setelah kejadian di restoran. Namun pagi ini, ia mencoba bersikap biasa saja. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi bank untuk mengecek saldo, seperti kebiasaannya sebelum berangkat. Namun layar menampilkan pesan singkat. Transaksi gagal. Akses rekening Anda dibatasi oleh pemilik utama. Keningnya berkerut. Ia mencoba ulang, lalu mencoba kartu kreditnya untuk memesan sarapan daring. Gagal lagi. Pesan yang sama muncul di layar. Kartu Anda tidak aktif. Wajahnya mulai pucat. Ia segera menghubungi bank. Suara petugas di ujung telepon terdengar sopan namun formal. "Maaf Pak Arman, seluruh akses Anda saat ini sedang dalam pembekuan oleh pihak pemilik utama aset." "Pemilik utama? Maksudnya siapa?" tanya Arman cepat, meski dalam hati ia tahu jawabannya. Petugas itu menjawab pelan, "Atas nama Ibu Nadia Wikaya." Telepon terlepas dari tangannya. Dunia seolah berputar. Ia menatap sekeliling rumah megah itu. Sofa, perabot, lukisan, semuanya milik Nadia. Bahkan mobil yang ia bawa kemarin kini bukan lagi miliknya secara hukum. Ia mencoba menenangkan diri, mengira ini hanya kesalahpahaman. Tapi begitu ia membuka laptop kerjanya, akses email perusahaan juga ditolak. Semua akun bisnisnya dikunci, tak bisa masuk. Arman duduk di kursi ruang tamu, menggenggam kepalanya dengan kedua tangan. Clara yang baru bangun dengan wajah masih bermake up sisa malam sebelumnya, melangkah keluar dari kamar sambil menguap kecil. "Sayang, kok sarapan belum datang?" tanyanya ringan. Arman menatapnya tajam, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, mengambil ponsel, dan mencoba menghubungi Nadia. Nomor itu sudah tidak bisa dihubungi, blokir. Ia mengirim pesan, tak terkirim. Panik mulai merayapi dirinya. Ia mencoba memeriksa rekening bersama yang dulu ia gunakan untuk keperluan bisnis pribadi, namun saldo di sana kini nol. Semuanya telah dipindahkan. Ia menekan dadanya sendiri, nafasnya mulai berat. Dalam beberapa menit, rasa percaya diri yang dulu ia banggakan runtuh menjadi ketakutan. Sementara itu di lantai tertinggi kantor pusat,
Nadia menatap laporan akhir dari pengacaranya. Rama berdiri di depan meja, menyerahkan map tebal berisi seluruh pembekuan aset dan bukti legalitas pengalihan kepemilikan. Semuanya sudah selesai, Bu. Tidak ada lagi akses keuangan atas nama Pak Arman. Perusahaan dan seluruh properti aman sepenuhnya di bawah kendali Ibu. Lapor Hama. Nadia mengangguk perlahan. Baik. Pastikan juga semua staf yang dulu berhubungan langsung dengannya dipindahkan tanggung jawab. Saya tidak ingin ada lagi lubang kepercayaan yang bisa dimanfaatkan. Sudah saya atur, jawab Rama mantap. Setelah Rama pergi, Nadia bersandar di kursinya dan menatap keluar jendela, ke arah langit pagi Jakarta yang mulai memutih, penuh awan tipis. Di sana, di balik kaca tebal, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Seorang perempuan yang pernah begitu mencintai hingga lupa melindungi diri. Sekarang, perempuan itu telah berubah. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan yang jauh lebih menusuk. Sore hari, Arman datang ke kantor, wajah panik, pakaian tak rapi. Resepsionis menatapnya ragu. Saya mau bertemu Bu Nadia, katanya cepat. Wanita di meja resepsionis menjawab hati-hati. Maaf Pak Arman, Bu Nadia sedang tidak bisa ditemui dan Anda sudah tidak tercatat sebagai karyawan atau pemegang saham di perusahaan ini. Arman terpaku. Kata-kata itu menghentamnya lebih keras dari apapun. Ia berbalik, melangkah keluar gedung dengan langkah gontai. Dunia yang selama ini ia nikmati, rumah, uang, jabatan, kemewahan, ternyata hanya pinjaman dari perempuan yang selama ini ia remehkan. Dan kini semua itu menguap begitu saja, tanpa amarah, tanpa teriakan, hanya dengan satu keputusan tenang dari Nadia. Sementara itu, di rumah barunya yang lebih kecil tapi terasa tenang, Nadia menutup laptopnya dan menatap secangkir teh hangat di meja. Tidak ada kepuasan berlebihan, hanya kelegaan. Ia tahu luka hatinya belum sepenuhnya sembuh, namun ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Perlahan ia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, kadang balas dendam paling elegan adalah dengan diam dan mengambil kembali apa yang seharusnya memang milikmu. Reno pulang dengan wajah kusut, dasinya terlepas, dan kemejanya kusut seperti orang yang baru saja berkelahi dengan nasibnya sendiri. Nafasnya memburu, langkahnya cepat dan tak beraturan. Ia langsung membanting tas kerja ke sofa, matanya liar mencari sosok Nadia di setiap sudut rumah. Nadia, apa yang kamu lakukan dengan rekening-rekening itu? Semua kartu nggak bisa dipakai. Kamu dengar? Semua! Suaranya menggema di ruang tamu, campuran antara marah dan panik. Dari arah dapur, Nadia muncul perlahan. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa ekspresi. Ia membawa secangkir teh dan dengan tenang meletakkannya di meja depan Reno. Minum dulu, kamu kelihatan lelah. Ucapnya datar, nyaris tanpa emosi. Jangan main-main sama aku, Nat. Aku tahu kamu yang menutup semuanya. Reno menepuk meja keras, nadanya meninggi. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu sengaja mau bikin aku kelihatan miskin ya? Nadia menatapnya lama, pandangannya dingin tapi juga tajam seperti bilah pisau yang baru diasah. Aku tidak membuatmu kelihatan miskin, Reno. Aku hanya mengembalikanmu ke posisi semula, tanpa apapun yang bukan milikmu. Reno terdiam sejenak, berusaha mencerna kata-katanya. Apa maksudmu? Nadia berjalan ke meja kerja kecil di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah map tebal, lalu meletakkannya di depan Reno. Lihatlah, semua bukti transfer, pembelian barang atas namaku, pengalihan dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadimu, semuanya ada di sini. Dan ini, ia mengeluarkan beberapa foto dari dalam map. Ini foto kamu dengan Clara di hotel yang sama dengan tempat kita dulu merayakan ulang tahun pernikahan keempat. Warna wajah Reno berubah. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia melihat foto-foto itu satu persatu. Dirinya tertawa dengan Clara di lobi hotel, tangan mereka saling bertaut. Semua tanggal dan waktu tertulis jelas di pojok bawah foto. Kamu nyuruh orang ikutin aku. Suaranya mulai pelan, nyaris berbisik. Nadia mengangguk bahu.
Aku cuma memastikan apa yang selama ini aku rasakan itu nyata. Ternyata memang benar, firasat perempuan jarang salah. Reno menatapnya lama, matanya memohon. Nat, aku hilaf. Aku nggak tahu apa yang aku pikirin waktu itu. Clara cuma pelarian. Aku stres, Nadia memotongnya. Cukup, Reno. Nada suaranya berubah. Lebih berat, tapi tetap tenang. Aku tidak sedang berbicara pada istri yang bisa kamu tipu lagi. Semua sudah berakhir. Aku sudah menandatangani surat perceraian. Kamu tinggal tanda tangan saja. Reno terpaku. Tangannya bergetar. Nat, kamu gak bisa gitu aja ninggalin aku. Aku butuh kamu. Aku gak punya siapa-siapa selain kamu. Nadia tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang lahir dari luka yang akhirnya sembuh. Tidak, Reno. Kamu tidak butuh aku. Kamu hanya butuh kenyamanan yang dulu aku berikan. Kamu butuh tempat bersandar yang tidak lagi kamu hargai. Ia berdiri, menatap Reno dari atas. Aku tidak kehilangan suami. Aku baru saja menyingkirkan beban hidup. Kalimat itu menggantung di udara. Dingin, menusuk lebih dalam daripada teriakan apapun. Reno menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Nadia menatapnya sekali lagi, lalu melangkah ke arah pintu. Langkahnya tenang, tapi di dalam dadanya ada badai yang perlahan meredah. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia sudah belajar melepaskan sesuatu yang tak lagi layak dipertahankan. Reno hanya bisa memandangi punggung Nadia yang menjauh, membawa serta semua yang pernah menjadi miliknya. Cinta, kepercayaan, dan kekuatan yang dulu ia abaikan. Malam itu, Nadia berdiri di depan jendela besar kamarnya. Hujan turun perlahan, menimpa kaca dengan ritme lembut yang justru terasa seperti lantunan luka yang tak kunjung kering. Di balik refleksi bayangan dirinya di kaca, ia melihat sosok yang asing. Bukan lagi perempuan rapuh yang dulu rela disakiti demi cinta, melainkan seseorang yang telah melewati badai dan tetap berdiri. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat yang kini sudah dingin. Matanya menerawang jauh, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang di bumi. Ada rasa lega di dadanya, tapi juga getir. Lega karena akhirnya ia terbebas. Namun getir karena untuk sampai di titik itu, ia harus kehilangan seseorang yang dulu ia percayai sepenuh hati. Teleponnya berdering. Nama Dina, sahabatnya, muncul di layar. Nadia sempat ragu menjawab, tapi akhirnya menekan tombol hijau. Halo, suaranya pelan. Nat, kamu baik-baik aja? Tanya Dina hati-hati. Tahu betul temannya itu baru saja melewati sesuatu yang besar. Nadia menarik napas panjang. Baik, jawabnya kali ini tanpa ragu. Mungkin belum sepenuhnya, tapi aku akan baik-baik saja. Keheningan sejenak di antara mereka. Aku bangga sama kamu, Nat, ucap Dina tulus. Kamu gak cuma kuat, tapi kamu berani. Banyak orang di posisimu mungkin masih bertahan karena takut sendirian. Nadia tersenyum samar. Aku dulu juga begitu. Aku pikir cinta artinya bertahan. Tapi ternyata kadang cinta justru berarti berani melepaskan. Air matanya menetes dan Pak ia sadari. Tapi kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kelegaan. Keesokan harinya, Nadia bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari menembus masuk ke kamar. Udara pagi terasa segar. Seolah dunia sedang menyambut seseorang yang baru saja dilahirkan kembali. Ia berdiri di depan cermin menatap dirinya lama. Wajahnya tampak lelah, tapi di balik sorot matanya ada kehidupan baru. Ia mengambil lipstik warna lembut, mengenakannya dengan hati-hati, lalu merapikan rambutnya. Bukan untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Hari itu, ia kembali ke butik yang dulu ia bangun dengan kerja keras. Semua karyawan menatapnya dengan mata yang penuh hormat. Seolah tahu bahwa sosok di depan mereka bukan lagi sekedar pemilik, tapi seorang perempuan yang telah memenangkan pertarungan paling sulit dalam hidup melawan dirinya sendiri. Bu Nadia, banyak pasaran baru dari luar negeri, ujar salah satu stafnya dengan antusias. Nadia tersenyum. Bagus, mari kita kerja lebih keras. Kita buktikan, bukan hanya bisnis ini yang bisa bertahan, tapi juga aku. Ia berjalan ke ruang kerjanya, membuka laptop, dan menatap kembali rancangan busana yang sempat ia tinggalkan. Tangannya mulai menari di atas layar, menggambar, menulis, memadukan warna. Ada semangat yang tumbuh di matanya.
semangat yang dulu terkubur oleh air mata dan ketakutan. Menjelang sore, ia berdiri di balkon lantai 2 butiknya. Melihat lalu lintas yang padat dan orang-orang berlalu lalang, ia tersenyum kecil, menghirup udara dengan dada lapang. Dalam hatinya, ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku sudah cukup menangis. Sekarang waktunya aku hidup. Di kejauhan, ia melihat papan reklame besar bertuliskan namanya. Nadia Ranesa, The Essence of Strength and Elegance. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bangga bukan karena orang lain mengakuinya, tapi karena ia sendiri akhirnya mengenali siapa dirinya. Di dalam dada Nadia, luka itu memang belum sepenuhnya sembuh, tapi kini luka itu berubah menjadi sumber kekuatan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, karena ia tahu harga dirinya jauh lebih berharga daripada cinta yang pernah ia perjuangkan sendirian. Beberapa minggu berlalu setelah perceraiannya. Nama Nadia mulai sering muncul di media, bukan lagi sebagai istri pengusaha, tapi sebagai ikon perempuan kuat yang memilih martabatnya sendiri. Ia diundang ke berbagai acara talk show, majalah, dan seminar kewirausahaan. Semua orang terkesima dengan ketenangannya yang elegan, dengan tutur kata yang lembut tapi penuh kekuatan. Namun di balik sorot kamera dan senyum yang ia tunjukkan pada dunia, ada momen-momen sunyi yang tak pernah terlihat siapapun. Malam-malam di mana ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap secangkir kopi yang kini selalu ia buat untuk dirinya sendiri. Tak jarang pikirannya melayang kembali pada Tawareno, pada masa-masa awal pernikahan mereka. Pada saat-saat ia masih percaya bahwa cinta mampu menyembuhkan segalanya. Suatu malam, ketika hujan turun seperti dulu, Nadia menerima sebuah pesan singkat. Nomor itu tak tersimpan di ponselnya, tapi ia tahu betul siapa pengirimnya. Maaf untuk semuanya, aku menyesal. Pesan singkat itu tak panjang, tapi cukup untuk mengguncang hatinya. Ia menatap layar lama sekali. Ada bagian kecil di dalam dirinya yang masih mengingat, masih memahami, tapi bagian lainnya sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. Ia mengetik perlahan, tapi tegas. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah memaafkanmu. Bukan karena kau pantas dimaafkan, tapi karena aku ingin tenang. Setelah menekan tombol kirim, ia menatap layar yang kini kembali hening. Tidak ada balasan, dan ia pun tak menunggu. Ia mematikan ponsel, menatap keluar jendela, dan tersenyum kecil. Beberapa hari kemudian, ia mengunjungi makam ayahnya di kampung. Lelaki yang dulu selalu berkata padanya, "Kalau kamu menikah, jangan sampai kehilangan dirimu sendiri hanya karena ingin membahagiakan orang lain." Kini kalimat itu terngiang kembali, begitu jelas, seolah ayahnya berdiri di sampingnya. Di depan nisan sederhana itu, Nadia berbisik, "Aku sudah belajar ya. Aku tidak akan biarkan siapapun mengambil diriku lagi." Air matanya jatuh bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ketika ia kembali ke mobil, sekretarisnya sudah menunggunya dengan kabar penting. "Bu Nadia, investor dari Singapura sudah menyetujui kerjasama dengan butik kita. Mereka ingin ekspansi ke Asia Tenggara," ucapnya bersemangat. Nadia tersenyum hangat. "Bagus, mari kita mulai bab baru ini dengan semangat baru juga." Saat mobil melaju perlahan di jalan berkelok, Nadia menatap keluar jendela, melihat anak-anak kecil berlari di bawah hujan, tertawa tanpa beban. Ia tersenyum, menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam. Hidup ternyata tak berhenti hanya karena seseorang pergi. Karena kebahagiaan bukan ditemukan dari siapa yang kita cintai, tapi dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dengan cinta. Dan ketika matahari sore mulai menyembul di sela-sela awan, Nadia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak menghilangkan apapun. Aku hanya menemukan diriku kembali." Terkadang cinta membuat kita buta, bukan karena kita tidak melihat keburukan, tapi karena kita terlalu takut kehilangan. Namun hidup akan selalu memberi kita dua pilihan, menjadi korban atau menjadi pemenang dari luka yang kita alami. Nadia memilih yang kedua. Ia mengajarkan bahwa harga diri seorang perempuan bukan ditentukan dari siapa suaminya, tapi dari keberaniannya berdiri tegak meski dunia runtuh di sekelilingnya. Bahwa mencintai orang lain itu penting, tapi mencintai diri sendiri adalah keharusan. Dan saat seseorang berani berkata cukup di tengah rasa sakit,
Disitulah titik kebangkitan dimulai. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memulihkan martabat. Karena sejatinya, kemenangan terbesar seorang perempuan bukan saat ia membalas, tapi ketika ia bisa tersenyum dan berkata, "Aku tidak butuh kamu untuk bahagia. Aku cukup dengan diriku sendiri."